Halo Mas Jeffrey. Iya, Mbak. Ya, kenalin aku Mustika. Iya. Ini Mas Oja sebagai mentor kami. Oke, sebelumnya tadi udah reservasi ke adminnya. Iya. Udah bilang kalau Masnya panik dapat ancaman mau disomasikan begitu. Iya benar. Tadi aku udah sempet chat ke admin kan, udah nanya-nanya. Akhirnya tadi disuruh kesini, Mbak. Suruh kesini langsung kan? Iya. Mungkin langsung diceritakan aja kejadiannya gimana atau masalahnya gimana ke Mas Oja ya. Aku langsung cerita aja kali, Bang ya. Oke, Mas. Aku manggilnya Bang ya, biar enak aja kali ya. Bebas saja. Oke. Jadi ceritanya kan aku dari luar Pulau Jawa kan, dari Sumatera lah, ke Jogja kerja. Jadi ceritanya kan ya lagi kepepet gitu kan, butuh duit, pinjem di suatu aplikasi ya lumayan lah, enggak kecil-kecil amat ya, lumayan nggak gede-gede amat juga sih. Akhirnya belum bisa buat bayar, agak terlambat. Dari mereka dapat ancaman, aku diancam gitu. Mereka ngancem bahwa aku akan disomasi katanya. Jadi menurut Mas itu gimana? Kalau Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin somasi ya, banyak banget DC itu yang ngancam dengan cara somasi itu. Bahkan lebih lanjutnya, tingkatan lebih lanjut atau lebih tingkat dari somasi kan adalah sudah ke arah hukum. Jadi kalau somasi itu adalah baru peringatan sebelum si pelapor ini yang melakukan somasi, yaitu dari pihak pinjaman online atau DC-nya ya, memberikan peringatan kepada nasabahnya bahwa ini akan kami bawa ke jalur hukum. Itu kalau somasi gitu. berarti simpelnya mereka akan tindak lanjut ke jalur hukum. Kalau kita bahas masalah somasinya ya, pengertian somasi itu seperti itu. Nah, biasanya itu digunakan di konteks hukum perdata kalau untuk somasi gitu. Jadi kayak peringatan gitu, Mas. Tapi mereka punya hak nggak sih kalau misalnya mereka langsung ngancem aku pengen disomasi gitu, punya hak nggak sih mereka? Oke, sebetulnya gini ya. Kalau misalnya ada kedua belah pihak berurusan, artinya ya, misalnya dalam hal ini kan pinjam meminjam. Ketika salah satunya melakukan pelanggaran, sah-sah saja melakukan somasi gitu kan. Cuman kita perlu menindaklanjuti ini yang dilakukan Mas Jeffrey itu adalah sebuah pelanggaran hukum atau bukan gitu. Kalau misalnya memang sebuah pelanggaran hukum, berarti ya memang mereka berhak untuk melakukan somasi gitu. Seperti yang kita ketahui tadi, somasi adalah surat peringatan sebelum dibawa ke jalur hukum gitu. Sebetulnya berhak aja. Cuman kan gini, kalau dalam peraturan OJK nomor 77 /POJK /01/2016 itu diatur bagaimana seharusnya pihak pinjaman online menagih dan memperlakukan nasabah gitu. Itu diatur. Nah, jadi upaya-upaya seperti itu harus dilakukan terlebih dahulu sesuai SOP oleh si pinjaman online. Ketika mereka sudah melakukan upaya-upaya tersebut yang sesuai SOP dan ternyata memang tidak didapatkan hasil yang maksimal, atau dari dari mereka sudah melakukan itu ditemukan adanya sebuah pelanggaran hukum, baru si pinjaman online itu berhak melakukan somasi. Tapi ya harus melewati alur itu ya, Mas ya. Harusnya proses somasi itu tidak tidak segampang itu. Harus ada fase-fase yang sudah diatur di peraturan OJK. Nah, kalau Mas Jeffrey pernah melihat konten kita sebelumnya, udah pernah kita bahas sebetulnya buat cara-cara penagihan pinjaman online harusnya seperti apa memperlakukan nasabah, itu ada. Nanti teman-teman pun di rumah boleh memperhatikan kalau misalnya masih bingung, kita sebagai nasabah pinjaman online harusnya berhak diperlakukan seperti apa. Nah, teman-teman harus memahami dulu bagaimana harusnya kita diperlakukan oleh pinjaman online. Terus mereka kalau sebenarnya itu punya wewenang nggak sih buat langsung ngirim chat bahwa Anda akan disomasi gitu? Nah, kalau wewenang kembali ke hak tadi ya, Mas ya. Cuman kita juga harus tahu nih, ancaman yang Mas terima itu seperti apa bentuknya. Itu ancaman mau disomasi atau sudah disomasi atau dikirim surat somasinya seperti apa. Oh, tadi ada sih, Mas. Ada ya, coba kita lihat biar nanti lebih jelasnya. Soalnya sebetulnya gini, Mas, kalau teman-teman yang pernah datang ke sini belum pernah ada
pinjaman online yang melakukan somasi gitu. Kalau ancaman mungkin sering ya, nanti kamu akan kita somasi, kita somasi nanti bla 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 dan sebagainya. Tapi sampai saat ini memang tidak ada yang mengirimkan surat somasi yang resmi atau yang valid gitu. Tapi nggak tahu kalau Mas Jeffrey gimana? Soalnya aku agak takut juga sih kalau udah main-main kayak gini sebenarnya. Takut datengin nanti kan ini bentuk chat kayak bisa. Nah, ini kan bentuk chat ya, nanti boleh ditampilkan biar teman-teman juga tahu. Nah, kurang lebihnya memang seperti ini. Ini bukan surat somasi yang jelas ya. Oh, bukan. Ini ancaman somasi, ya kan? Nah, oke, sekilas aku udah bisa paham kok. Nah, jadi kan gitu. Jadi kalau kita tadi perhatikan tingkatannya, somasi, langkah lebih meningkatnya adalah jalur hukum. Jadi somasi kan surat peringatan untuk, oh ini mau kita perkarakan ke hukum loh karena ada pelanggaran. Nah, kemudian setelah somasi itu tidak ada pembayaran misalnya atau tidak ada itikat baik, baru melangkah ke jalur hukum. Nah, tapi kalau posisi yang Mas Jeffrey sekarang dan teman-teman yang mungkin banyak merasakan atau mengalami, itu belum di titik yang somasi, masih di titik yang ancaman mau disomasi gitu loh. Nah, jadi sebetulnya gini, kalau misalnya tadi yang ditanyakan bisa nggak disomasi, bisa tentunya kalau misalnya ada pelanggaran gitu. Terus yang kedua, tetapi kembali lagi sampai saat ini belum pernah ada pinjaman online yang membawa nasabahnya ke jalur hukum gitu. Artinya berarti kan somasi belum pernah ada, karena kita kalau misalnya menilik lebih dalam lagi mengenai pinjaman online kan juga tidak bisa diperkarakan ke hukum, gitu Mas. Kita kemarin udah pernah dibahas belum masalah hukum di penjara gara-gara pinjol, kayaknya udah ya, berarti udah tayang sebelumnya. Nah, itu bisa disimak lebih lengkapnya kalau pinjam meminjam, hutang piutang, suatu perjanjian seperti hutang piutang itu tidak bisa diperkarakan secara pidana atau yang berakhir dengan penjara gitu. Bisa dibawa ke jalur hukum perdata, tetapi itu pun sangat membutuhkan waktu, prosesnya juga ini ya Mas. Ya logikanya kayaknya nggak mungkin gitu loh, karena kita memperkarakan suatu masalah ke depan hukum, ke depan meja hijau, walaupun itu berdata kan pasti butuh banyak effort gitu ya. Sementara kita tahu pinjaman online nominalnya berapa sih gitu kan, nggak sebanding dengan effort yang kita lakukan gitu. Tapi kemungkinan untuk mereka nyamperin aku tuh ada nggak sih? Nah, FC kalau datang gitu ya. FC ya, kita sebutnya FC. Oh iya. Atau petugas lapangan gitu. Ya ada. Memang pinjaman online beberapa aplikasi memiliki petugas lapangan, tapi jumlahnya sangat sedikit gitu. Nanti kita kasih info Mas, dicatat ya. Pinjaman Mas Jeffrey itu apa saja, kita kasih informasi yang ada FC lapangannya sama yang nggak ada. Gitu. Ada petugasnya, aplikasi apa aja, yang nggak ada apa aja itu, karena jumlahnya sedikit. Jadi nanti Mas Jeffrey bisa memprioritaskan aplikasi yang ada kunjungan lapangan, mungkin karena ada keluarga mungkin di rumah ya. Iya. Nah, jadi kan mungkin nggak enak, takut terjadi kegaduhan dan lain sebagainya. Nanti kita prioritaskan. Jadi itu silakan bisa diusahakan dulu yang ada petugas lapangannya, gitu. Iya. Berarti mungkin kalau misalnya seandainya nanti akan ada mereka melakukan tindakan somasi lebih lanjut, aku harus apa gitu? Apa yang harus aku lakuin? Sebenarnya sih gini ya Mas ya, itu nggak mungkin karena memang tidak terjadi dan dengan alasan yang seperti tadi ya. Tapi kalau seandainya beneran ya, kenapa aku nggak mungkin? Pertama tadi alasan yang udah kita jabarkan. Yang kedua, selama Mas Jeffrey itu tidak melakukan pelanggaran ya, artinya hanya belum bisa membayar, itu bukan suatu pelanggaran yang melanggar hukum. Seperti itu. Nah, tapi buat pengetahuan aja ya, apabila kita menerima surat somasi atau diberikan somasi, misalnya bukan dari kasus pinjaman online pun ya, teman-teman bisa terapkan hal berikut ini. Yang pertama, teman-teman baca dengan teliti surat somasi tersebut ya. Kalau teman-teman memang sudah dikirim surat somasi, bukan hanya ancaman yang berupa teks pesan aja, tapi benar-benar surat somasi resmi yang valid gitu kan. Nah, di sini teman-teman harus memastikan kebenarannya. Kemudian tadi ya, memastikan bahwa
surat ini merupakan surat yang resmi dan valid ya. Teman-teman memverifikasikan keasliannya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada hal yang tidak sesuai dalam isi surat tersebut, teman-teman bisa mengajukan keberatan secara tertulis. Dan yang terakhir adalah ini untuk pinjaman online khususnya, teman-teman bisa negosiasi untuk menawarkan atau meminta keringanan hutang kepada perusahaan pinjaman online. Gitu teman-teman, kalau misalnya menerima surat somasi. Tapi sampai detik ini memang pinjaman online belum ada yang melakukan hal tersebut dengan alasan yang bisa teman-teman pahami tadi. Berarti tujuan mereka ngirim surat somasi itu Ancaman aja. Ancaman ya, hanya ancaman. Nah, jadi DC itu kan memang mereka itu selalu ngancam mencari titik takut dan titik lemahnya kita, Mas Jeffrey gitu. Mereka kan dikejar target ya. Ketika mereka berhasil menagih nasabah kemudian membayar kan, mereka akan dapat bonus-bonus tertentu seperti itu. Nah, itu memang yang terjadi. Pinjaman online di Indonesia identik dengan ancaman. Makanya nggak heran kalau misalnya banyak korban-korban dari pinjaman online yang berakhir dengan ya, karena salah satu kelemahan kita itu memang lembaga OJK memang belum tegas mengambil tindakan. Padahal kalau pinjaman online di Indonesia itu jumlahnya ribuan dan hanya ratusan yang di bawah naungan yang diawasi OJK. Yang diawasi OJK pun masih banyak melakukan pelanggaran, Mas, gitu. Kayak yang tadi ini contohnya gitu. Banyak hal yang mereka lakukan dengan tujuan mengintimidasi, menakut-nakuti biar orang terancam gitu. Dan itu gonta-ganti, Mas Jeffrey. Jadi mereka akan melakukan hal misalnya kayak somasi. Somasi, Mas Jeffrey, tidak merasa ketakutan atau tidak menunjukkan rasa takut. Nah, mereka akan ganti dengan cara lain biar biar masih takut gitu ya. Dan nanti ketika itu nggak jalan atau nggak terlihat menakutkan atau nggak terlihat berhasil, pakai cara lain lagi. Tapi kan ada beberapa yang mereka ngancem bakal nyebar data. Terus mereka nyebar data beneran, itu hukumnya gimana tuh, Bang? Kalau sebar data itu memang tidak dibolehkan. Itu hal yang melanggar. Memang itu sudah diatur dan ya walaupun masih banyak yang terjadi gitu. Kalau sebar data memang beneran mereka lakukan ya. Cuman itu kita sebagai nasabah sebetulnya bisa melaporkan hal tersebut karena itu kan pelanggaran berat gitu. Tapi kalau somasi enggak, itu hanya sebatas ancaman aja. Nggak mungkin mereka bisa lakukan. Berarti udah mulai tenang ya aku, Bang. Soalnya kan dari kemarin tuh mereka kayak ngirim terus ya kan, ancaman kayak gini, ancaman kayak gitu. Mana lagi kerja di sini kan, jadi pusing, nggak enak hati terus kayak gitu-gitu kan. Bisa dibuktikan aja, Mas. Kita lihat ke depannya ya. Maksudnya ketika ini kan diancam somasi ya. Sekarang kan Mas Jeffrey udah paham somasi itu apa, bisa nggak sih mereka lakukan dan logika-logika yang mungkin terjadi gitu kan. Kita lihat nanti. Mereka pasti kalau misal Mas Jeffrey tidak terlihat ketakutan, pasti mereka akan ganti cara gitu. Itu udah biasa terjadi seperti itu. Ancaman-ancaman somasi lah, mau dipenjara dan lain sebagainya gitu. Dan kita lihat kewenangan pinjaman online memang tidak sampai ke arah situ. Tapi kemarin aku sempat ngeliat kayak potongan video di TikTok sih, katanya kalau aplikasi pinjaman online yang non OJK katanya boleh pinjemin aja, terus habis itu nggak usah bayar, nggak apa-apa katanya gitu. Itu menurut Mas gimana? Menurut lu Bang gimana? Kalau dari sisi hukum memang nggak masalah, terserah gitu kan. Kalau dari sisi hukum memang tidak ada aturannya karena mereka perusahaan bodong, perusahaan ilegal. Oh boleh berarti ya? Dari sisi apa? Hukum. Dari sisi hukum? Dari sisi hukum di Indonesia memang tidak diatur. Tidak diatur. Jadi kalau menurut Islam, kalau di Islam ya? Haram. Enggak, kalau Islam kan artinya ada perbuatan yang tidak diatur, mubah gitu ya. Benar-benar. Itu kalau versi di pemerintah itu adalah hal yang mubah. Gitu. Jadi memang tidak diatur karena mereka sendiri adalah perusahaan ilegal, artinya tidak dinaungi. Jadi kalau misalnya
ada masyarakat yang melakukan hal tersebut, ya pemerintah pun tidak bisa membela si perusahaan pinjaman online-nya ataupun ke masyarakatnya. Tapi biasanya merekanya yang apa namanya perusahaan yang non OJK ini biasanya mereka lebih kejam nggak sih Bang? Kejamnya pasti, karena kalau yang OJK aja itu kejam, yang mereka diawasi, ya mereka itu diawasi oleh OJK, tergabung dalam AFPI, itu pun masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi yang ilegal yang nggak diawasi, yang mereka istilah Jawanya itu jor-joran ya. Nah, apalagi itu yang mereka sama sekali nggak ada yang melihat, pasti lebih kejam. Mungkin kejam itu bisa dibilang dari ancamannya Mas, Iya. dari kata-katanya itu kejam ya. Mungkin Masnya udah pernah dapat ancaman itu, kayak ancaman yang kejam. Ada sih kemarin. Ada? Pernah? Kemarin sempet diancam ya kan katanya. Oke, Bang, Mbak, ini tapi apa ya hal yang harus aku ingat atau harus aku iniin lah buat kedepannya itu gimana? Oke, untuk kedepannya mungkin Mas tenang aja, jangan panik. Tadi kan udah dijelasinnya apa-apa aja yang harus dilakukan Mas sama yang lainnya teman-teman kalau misalkan memang somasi itu dilakukan oleh pihak pinjol ya. Jadi ya kedepannya mending lebih fokus ke aplikasi yang harus dibayarkan aja, yang memang berpengaruh ke depannya buat kehidupan Mas gitu ya. Jadi ya lakukan hal positif biar lebih tenang gitu ya. Jangan memikirkan ancaman-ancaman, memang ancaman-ancaman itu emang ada-ada aja gitu. Ada-ada aja tuh yang bisa bikin mental kita itu down gitu ya. Maksudnya tuh ya kayak ini ancaman mau disomasi gitu, atau ancaman kemarin ada ancaman mau dikirim peti mati gitu. Menurut saya kan jadi kayak nggak logis gitu. Jadi buat teman-teman, buat Masnya gitu ya, jangan takut sama ancaman-ancaman DC, karena memang DC itu apa ya, mencari titik lemah kita, buat kita tuh takut terus akhirnya bayar kan. Tapi kan kalau akhirnya bayar mending, ya, tapi banyak yang akhirnya malah melakukan hal-hal yang negatif gitu kan. Itu kan yang nggak kita inginkan. Gitu. Jadi ya kalau kita ya fokus ke hal positif dan aja. Produktif. Ya kayak gitu mungkin ya. Ada lagi? Udah, mungkin itu aja. Udah, terima kasih sudah menjalani dengan sepenuh hati. Selamat malam. Oke, ini ada catatan ya, Mus ya, ada catatan aplikasi yang tadi. Aplikasi apa aja yang harus dibayarkan gitu, yang harus fokus yang dibayarkan. Kita prioritaskan yang punya petugas lapangan khususnya ya. Gitu ya. Ini bisa dibawa pulang ya Mas ya. Oke, mungkin gitu aja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa disampaikan ke admin ya. Admin yang tadi. Nanti masuk grup aja ya Mas Ivri ya. Boleh. Nanti masuk. Oh, ada grupnya juga. Ada. Jadi kalau teman-teman yang udah datang ke klinik pinjol itu, kita ada grup biar bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang kita sama-sama survive sedang dihimpit pinjaman online gitu ya, untuk bisa keluar dari jeratan pinjaman online gitu. Banyak banget nanti manfaatnya Mas Jeffrey gitu kan. Terus juga nanti di sana bisa chat saya langsung, nomor saya ada di admin. Silakan. Jadi boleh sharing-sharing di grup Sedulure Dewi. Semoga nanti bisa semua terlepas atau paling nggak punya titik terang untuk menghadapi pinjaman online ini gitu. Seenggaknya untuk menguatkan mental di sana kan, karena banyak yang udah udah putus rantai sama yang namanya pinjol gitu ya. Siapa tahu ada dapat insight dari mereka buat gimana cara ngadepin pinjol bukan dari kita gitu lah. Iya. Gitu. Tapi intinya nggak dikenakan biaya. Enggak. Ya. Konsultasi kita dari awal sampai sekarang, sampai nanti pendampingan di grup itu gratis. Alhamdulillah. Tidak dipungut biaya sebesar itu. Ya, Gitu ya. Iya. Oke Mas Jeffrey, sampai jumpa lagi. Semoga nanti bisa datang ke sini lagi untuk main-main satu kedua, untuk berbagi kisah dengan teman-teman yang lagi terjerat pinjaman online ya. Mungkin memberikan tips-tips aku menghadapinya seperti ini dan lain sebagainya. Boleh nanti kita berbagi buat teman-teman yang lain. Biasanya hari Sabtu ya Mas? Hari Sabtu boleh, nggak maksudku di klinik pinjol. Oh iya, di klinik pinjol. Oke. Buat ke teman-teman di YouTube gitu. Oh, oke, siap. Oke, terima kasih Mbak, Bang, selamat Hati-hati malam. berjalan. Ya. Silakan Mas.